Ayuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari kita buka dengan basmalah. Bismillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu dah ada ya? Hah? Ya. Jadi kita ada ini, ada di hadapan kita ni ada kopian daripada kitab Al-Muwafaqat ya. Al-Muwafaqat ya, fi usul syariah. Ya. Kitab ini ya masa saya belajar dulu 2 jilid. 2 jilid dalam 4 juz. Ya. Yang kemarin Bapak kopikan itu yang di PDF-nya itu sekarang sudah menjadi 8 juz. 8 jilid ya. Lebih banyak lagi mentahkiknya itu. Jadi tahkik yang awal itu yang ditahkik oleh Abdullah Daras. Nah, Al-Muwafaqat fi Usul Syariah ini adalah kitab usulul fiqh. Ya, kitab usul fikih. Dan mazhab penulisnya adalah mazhab Malikiyah. Ya, mazhabnya Malikiyah. Jadi nanti bapak-bapak dan ibu-ibu nanti akan lihat ketika dia memberikan contoh dan ketika ada pendapat, ada kecenderungan kepada Malikiyah itu. Jadi ini penting untuk kita kasih tahu bahwa kalau kita membaca kitab itu jelas dulu ya, kemana kecenderungan daripada penulisnya itu. Jadi kalau bapak dan ibu nanti mungkin dikopikan kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam ya, Al-Amidi. Itu lain lagi mazhabnya. Mazhabnya Syafi'iyah. Ya. Ada lagi Al-Ihkam fi Usulil Ahkam Ibn Hazm Al-Andalusi. Itu lain lagi mazhabnya. Jadi kalau nanti dikopikan nanti Usul As-Sarahsi, itu lain lagi mazhabnya, sudah ke Hanafiyah. Jadi saya ini jugalah yang Muhammadiyah ni pakainya yang mana ya? Jadi kalau dulu tarjih itu ada dalam bahasa Arab, kemudian diberi terjemah. Jadi sebaiknya mungkin yang itu juga, yang tarjih itu kita baca, tapi dalam bahasa Arabnya itu, tapi dihilangkan barisnya. Gitu. Kemudian sekaligus untuk mendalami apa namanya, mendalami putusan tarjih dia. Baik, jadi ini kitabnya kitab apa? Kitabul Maqasid ya. Silakan Bapak, siapa yang mau ini mula? Yang belum pernah. Sila. Kita baca akhir-akhirnya Pak ya. Dibaca akhir-akhirnya.
يرجع إلى قصد المكلف. والأول يعتبر من زينة قصد الشارع من وجه الشريعة ابتداء، ومن زينة قصده في وجه الإسلام، ومن زينة قصده في وجه التكليف لمقتضاها، ومن زينة قصده في دخول المكلف حتى حكمها. هذه أربعة أنواع. Baik. Bagaimana Pak? Bagaimana bacanya? Ada yang perlu komentari? Tidak ada Pak ya? Benar semua. Ya. Baik. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang mau dikomentari. Baik ya. Ini Bapak dan Ibu lihat di atas itu ya, al-qismus salisu minal muwafaqati. Nah, di sini disebut al-qismus salis. Ustaz Sofrizan ini dikopi dari buku yang mana tadi ini? Ini siapa? Yang hijau nih. Ah. Ya. Baik. Judulnya Kitabul Maqasidi. Ya, Kitabul Maqasidi. Wal maqasidu al-maqasidu allati kalau yang duru siapa yang melihat? Nah, kalau yang zuru siapa yang melihat? Ingat yang minggu lampau Pak ya? Jumlah al-fi'liyah dan jumlah al-ismiyah. Ini tubtahu bi ism bil-fi'l. Ini tubtahu bi Nah, kalau kita jumpa misalkan ada fi'il
objek nggak? Perlu objek? Perlu objek. Ya. Maka yang ini namanya fi'il apa yang perlu objek? Al-muta'al yang tidak perlu objek namanya lazim. Jadi pertama taqra'u ini al-fi'al kata fi'il. Ya. Maka kita lihat fi'ilnya itu muta'addi atau lazim. Kalau dia fi'il muta'addi, dalam kita membaca, maka kita cari mana fa'ilnya. Dan seterusnya, dicari lagi mana maf'ulnya. Jika fi'il itu muta'addi, baru berjumpa fa'ilnya, belum berjumpa maf'ulnya, berarti jumlah itu belum sempurna. Kalimat itu belum sempurna atau tidak sempurna. Maka mesti dicari. Tetapi kalau fi'il itu dia fi'il lazim, maka kita cukup sudah dapat fa'ilnya, sudah. Jadi tidak perlu lagi kita paksakan mencari mana maf'ulnya, ya, dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu, jika membaca, pada minggu lampau kita sudah sampaikan, pertama lihat dulu itu dimulai dengan isim atau fi'il. Dimulainya dari apa? Dari isim kah atau dari fi'il kah? Kalau dia dimulai dari isim, artinya dia jumlah ismiyah. Jadi kalau dia mulai dengan isim, berarti jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah itu dia terdiri dari mubtada dan khabar. Maka kalau jumpa yang begini, kita cari mana mubtada'nya dan mana khabarul mubtada'. Nah, jika Bapak Ibu membaca dimulai dengan isim, berarti dia mubtada. Nah, sesudah itu mesti dicari mana khabar mubtada'nya. Sampai berjumpa itu. Jika tidak berjumpa khabar mubtada'nya, maka kalimat itu tidak lengkap. Dan ini juga terkait dengan kana wa akhawatuha. Nah, yang lampau kita sudah sampaikan. Di sini nanti masuk kana, ya, wa akhawatuha. Ya. Masuk kana wa akhawatuha. Dan juga masuk apa? Satu lagi, inna wa akhawatuha. Jadi yang prinsip pertama itu dulu, ketika memulai, lihat kalau dia isim, berarti jumlahnya ismiyah. Berarti kalau dia dimulai isim, berarti dia mubtada. Maka mesti dicari khabarnya. Oke. Nah, kalau dia masuk kana wa akhwatuha, maka yang mubtada menjadi isim kana. Yang khabar menjadi khabar kana. Bukan khabar mubtada lagi. Ya, khabar kana. Begitu juga dengan inna wa akhawatuha. Inna wa anna wa ka'anna wa lakinna dan lain-lain itu. Jika dia masuk dalam mubtada dan khabar,
maka mubtada'nya menjadi ismu inna dan khabarnya menjadi khabar inna. Oke Bapak Ibu ya. Jadi mubtada itu dia marfu. Yang Arabnya marfu. Begitu juga dengan khabar. Ismu kana itu marfu. Sementara khabar kana mansub. Kemudian inna. Ismu inna mansub. Khabar inna marfu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti membaca ternyata wa kana Allahu ya wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Mana isim kananya Pak? Allah. Mana khabar kananya? Yang mana? Yang ini atau yang ini? Hah? Ya, karena di pada sini jadi ragu kan? Jadi yang isimnya ini, yang khabarnya yang ini. Ini apa ini? Hah? Itu syibhul jumlah kan? Nah, dia syibhul jumlah mu'taridah yang menjadi bayan. Bayan terhadap apa? Nah, terhadap ini kita sudah contohkan dahulu waktu kita membaca Fathul Bari yang lepas itu. Apa itu Pak dulu? Yang kemarin. Tidak dibawa Pak ininya, kopiannya. Nah, dulu kita sudah ada yang waktu kita membahas ini Anna Ibn Abbas baru tiba-tiba di mana ini khabarnya? Oh, khabarnya ternyata sudah di ujung sana. Jika tidak berjumpa yang itu, maka tidak sempurna itu apa namanya kalimatnya. Sudah? Nah ini. Oke Bapak Ibu ya, ini sudah. Jadi ketika menyebutkan wal maqasidul lati, ya, al maqasidul lati, di situ kalau kita membaca yanzuru, ya, yanzuru, siapa fa'ilnya? Kalau yanzuru, siapa fa'ilnya? Tidak jumpa fa'ilnya, Pak. Nah, kalau kismani menjadi fa'il tidak tepat. Ya, maknanya tidak tepat. Jadi jika tidak berjumpa fa'ilnya, itu ada kemungkinan fa'ilnya itu dihadzafkan. Jika tidak ada fa'ilnya di sana, maka dibaca dengan mabni lil majhul. Ya. Ya makanya kalau kita baca yang zuru tidak jumpa nanti. Maka bacalah dengan mabni lil majhul. Jadi yunzaru
Ya, yunzaru fiha. Kemana itu Pak? Ha. Mana marja' dhamirnya? Maka yunzaru fiha qismani. Yunzaru fiha qismani. Qismani itu sebagai apa itu? Mau fa'il i'rabnya. Itu apa kemarin Pak? Kata dari segi kuantitasnya. Apa itu Pak? Dari segi kuantitas. Dari segi kuantitas itu apa? Ada ya, al-mufrad, al-musanna dan al-jam'. Nah, ini musanna. Kalau apa bagaimana? Kalau dia marfu dengan kalau dia mansub dengan ya, kalau dia majrur dengan ya, kalau dia sukun dan kita ingat sebelumnya kalau dia ini majrur atau mansub ya, majrur atau mansub sebelumnya itu beda nanti dengan jamak. Kalau jamak dia sebelumnya kasrah muslimina. Kalau musanna muslimaini. Nah, sekarang ini qismani. Qismani. Oke. Berarti dia musanna. Jadi mau pilih i'rabnya itu apa itu? Marfu. Nah, marfu. Karena dia marfu, karena dia isim musanna, maka tanda marfu'nya adalah al-alif. Nah, jadi qismani. Nah, jadi ketika kita membaca qismani itu, apa kedudukan dia? Sebagai apa dia? Kok dia marfu? Sebagai apa kalau dia marfu itu? Sebagai apa? Ya, dia isim. Bentuknya isim. Ya, kedudukan dia sebagai apa, Pak? Itu Pak, tadi yang Bapak yang baca dari saya ini. Khabar dari apa? Maqasid. Maqasid itu jamak ya? Hukumnya mubtada khabar itu mutabaqah. Apa? Kemungkinannya naibul fa'il. Kemungkinan lain naib fa'il, kemungkinan lain fa'il. Ya, kemungkinan lain khabar mubtada. Ya kan? Kemungkinan lain adalah
khabar inna. Ya, jadi banyak kemungkinannya itu. Jadi kalau kita sebut itu mubtada, dia khabar dari mubtada maqasid. Saudara maqasidnya jamak. Ya. Dan maqasid itu juga bukan juga dua. Nanti dari segi konteks dia kandungan. Kalau tidak naibul fa'il, khabar. Nah, jadi lebih enak itu udah mengerucut dia dari banyak pilihan itu. Pilihan ada 4 sekarang, Pak ya. Pilihan ada 4 pasang, Pak. Ya, sudah mengerucut pada 2 pasang. Nah, tinggal yang mana lagi di antaranya. Yang mana? Ya. Jadi sebagai apa ya? Nah, bagaimana Pak? Kalau naik khabar tidak mungkin. Yang mungkin naik fa'il. Oke ya. Kalau naik fa'il nanti itu maknanya udah lengkap dah Pak. Kalau naik fa'il. Coba. Kalau maknanya bagaimana kalau dia naik fa'il? Bagaimana mengartikannya? Kalau dia naik fa'il. Ini kan ceritanya baca menerjemahkan. Baru memahami teks. Ya. Jadi kalau ya, bagaimana itu? Kalau kita baca dia dijadikan naib fa'il, bagaimana kita menerjemahkan? Ya, kalau kita artikan dia naib fa'il, nanti maknanya belum sempurna itu. Jadi maqasid yang diteliti, ya, yang diteliti padanya, dua, dua yang diteliti padanya, gitu kan? Berarti itu belum selesai itu ceritanya. Ya. Ya, Pak ya. Jadi kalau dibaca dengan naib fa'il, nanti maknanya pula tidak kena. Dan kalimatnya belum selesai. Terus jadi apa lagi ya? Jadi fa'il. Nah, lagi tidak tepat. Baik. Nah,
Jadi kalau tidak tepat jadi fa'il, tidak tepat jadi naibul fa'il, terus jadi apa lagi Pak? Khabar inna. Khabar inna juga tepat, enggak ada innanya di situ. Gitu. Isim kana. Enggak ada juga pula kana di sana. Ya. Apalagi Pak? Tawabi. Apakah dia na'at? Ataukah dia taukid? Ataukah dia badal? Ya. Ataukah dia ataf? Tidak juga. Nah, terus pilihannya yang mana lagi Pak? Pilihannya mubtada. Kalau mubtada bagaimana? Tidak juga. Terus? Ya. Ya begini. Tadi kan diragukan dengan kata mesti mutabaqah ya. Jadi dia tidak perlu juga mutabaqah Pak. Karena nanti dilihat konteks dia. Ya. Jadi dia dua bagian. Tetapi di bagian-bagian itu nanti ada cabang-cabangnya. Tapi yang maqasid itu ada dua bagiannya. Nah, jadi maqasid yang perlu diteliti itu ya, ada dua bagiannya. Ya. Jadi dia ada Pak nanti ininya ya. Jadi kalau kita nanti artikan dia dengan naibul fa'il, kalimatnya belum selesai. Karena al-maqasidul lati yunzaru fiha kismani, al-maqasidul lati yunzaru fiha kismani, itu terus apa? Maqasid yang diteliti padanya dua, ya. Yang diteliti padanya dua itu masih masuk dalam kata allati yunzaru. Terus mana ininya? Kabarnya. Yunzaru fiha itu bukan kabar. Ya. Karena dia adalah mausul daripada kata allati. Jadi dari segi makna dia tidak tepat. Maka alternatif pilihannya adalah al-maqasidu, Bapak hilangkan, allati yunzaru fiha, al-maqasidu kismani. Ada dua bagian. Nah, dalam dua bagian itu nanti banyak ininya. Ya. Baik. Terus sesudahnya kismani, tadi dibaca bagaimana Pak? Ahaduhuma atau ahadahuma atau ahadihima. Dibaca. Tadi apa Pak? Ahadu. Ya. Ahaduhuma. Jadi ahaduhuma. Humanya kembali ke mana? Kepada qismani. Jadi ahaduhuma. Terus. Nah itu yarji'u atau yurja'u. Mana? Yarji'u atau yurja'u.
Okey. Jadi yarji'u itu fi'il mudhari. Perlu kepada fa'il. Mana fa'ilnya di depan, Mbak? Kalau kita baca yarji'u. Di mana fa'ilnya? Ahaduma fa'il. Jadi fa'ilnya di belakang. Ah. Nah, baik. Jadi ini jumlahnya apa, Pak? Fi'liyah atau ismiyah? Ya, kalau mulainya dari yarji'u. Ah, kalau dari ahaduhuma, ismiyah dia. Berarti yarji'u, mana fa'ilnya? Mana Pak fa'ilnya? Ya. Jadi satu, ya, dia ada yang baris, ada yang satu lagi apa, Pak? Yang barisnya zahir. Jadi kalau yang zuru Muhammadun itu artinya zahir. Tapi ada yang dia mudmar atau mustatar. Ya. Nah, jadi yang mustatar ini jika nanti dia dimulai dengan isim, kemudian ada fi'il sesudahnya, nah dia akan menjadi fa'ilnya mustatar. Siapa yang menjadi fa'il di situ? Yanziru huwa. Yarji'u huwa. Siapa huwa itu? Ahaduhuma. Oke. Nah, yarji'u ahaduhuma. Nah, itu asalnya Pak ya. Ahaduhuma yarji'u. Nanti ada bukan baca. Kalau baca yurja'u bagaimana? Ya. Okey, ahaduhuma yarji'u ila. Nah, ila apa ya, Pak? Ila qasdish syari'i. Ya, ila qasdish syari'i. Okey, Pak ya. Ila huruf apa itu, Pak? Jar. Teman-temannya apa itu? Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Ya. Baik. Kalau min itu artinya apa, Pak? Min dari, ila ke, an an tergantung pada siap ya. Jadi ada min ya. Min
min ya, bisa dari, bisa sebagian, ya. Ila min ila ala fi bisa di dalam, ya, bisa di atas, ya. Itu ma'anil ahruf ya. Jadi Bapak Ibu yang berminat sekali dengan mana-mana huruf itu nanti baca Al-Burhan fi Ulumul Quran. Ya, kalau 4 juz, itu juz yang keempat isinya itu ahruful ma'ani. Misalnya tidak semuanya fi itu berarti tidak di dalam. Bisa bisa di dalam. Bisa juga bermakna di atas, itu kan. Ya. Baik, ala apa? Di atas. Nah. Ada juga kawannya yang satu lagi itu fauqa. Fauqa atas juga kan? Nah, jadi kalau begini Pak, ini ala atau fauqa? Kalau begini ala. Ya. Ala fi ruba alba alkaf wal lam. Banyak Pak ya. Nah, jadi ingat-ingat kalau ada huruf jar maka lafaz sesudahnya majrur. Oke. Baik dia majrur itu hakiki ya. Maupun majrurnya itu mahalli. Oke. Nah, kalau yang hakiki bagaimana? Huruf jar masuk ke mana, Pak? Isim fi'il atau huruf? Ini masuk kepada isim tadi ada yang mufrad. Karena al-masjid. Maka dia kalau ternyata dia musanna al-masjid. Oke. Kalau dia jamak ada 3. Taksir. Dan masa ini mamnu apa? Muntaha ya. Bila kena ada alif lam ada jamak mudzakkar. As-salimu tapi saya ini contohnya Pak. Masjid al-muslimin. Ya. Kalau muannas maka al-muslimati. Diingat-ingat coba ya. Gimana? Ingat, mamnu' min as-sarf itu kalau dia ada alif lam hilang kemamnuannya. Kalau Bapak hilangkan al maka ila masabiha. Tapi kalau dikasih alif lam dia menjadi ila masabihi. Ya. Ini majrur yang jelas, ini hakiki. Tapi ada lagi nanti yang mahalli. Contohnya bagaimana Pak? Ila an adhaba ila al-masjid. Ini Pak ya. Sampai kapan itu? Saya menunggu kamu.
ila an azhaba ila masjid. Sampai saya pergi ke masjid. Huruf masuk ke huruf, tidak bisa dia. Maka kita selesaikan dulu. An, ya, an harfun nasbin, azhaba. Nanti an wal fi'lu, fi mahalli jarrin, ya, fi mahalli jarrin sebagai isim yang majrur, mahalli, bukan hakiki seperti ini. Nanti Bapak Ibu akan jumpa di Quran seperti itu. Ya. Mana ini isim majrurnya? Ya, isim majrurnya yang itu, yang mahalli itu. Ya. Baik. Itu satu. Yarji'u ila qasdi. Qasdi isim majrur bi ila. Kemudian asy-syari'i, apa itu, Pak? Mudhafun ilaih. Jadi Bapak ingat, kalau jumpa nanti isim, sesudahnya isim kedua itu bukan sifat, ya, bukan sifat, maka itu mudhafun ilaih. Tapi kalau sifat dia menjadi na'at dia. Ya, jadi na'at. Oke. Ila qasdish syari'i. Jadi yang mudhafun ilaih itu juga berlaku juga yang ini, Pak. Kalau dia mudhafun ilaihnya itu mufrad, maka dia majrur dengan apa? Dengan kasrah. Kalau dia musanna, bagaimana, Pak? Dengan ya. Kalau dia jamak taksir, dengan kasrah. Kalau jamak muannas salim, dengan kasrah. Jamak muzakkar salim, dengan ya. Nah, berlaku yang ini juga. Ini kebetulan katanya mufrad. Asy-syari'. Ya. Ila qasdish syari'i. Baik. Ahaduhuma wal yang mana? Wal baca boleh, Pak. Wal akharu, wal akhiru, wal ukharu. Ya. Yang mana, Pak? Ya. Jadi mana yang mau dibaca, Pak? Wal akharu, wal akharu. Ya. Ya. Jadi ya, wal runya yang Bapak tekankan. Runya. Ya, bukan dia bisa juga wal akharu ru juga, wal akhiru ru juga. Ya, wal akharu, wal akhiru, wal ukharu. Jadi ya. Silakanlah dibaca yang mana, Pak. Wal akharu dan yang lainnya, ya. Karena dia dua, boleh juga dibaca wal akhiru. Karena tidak ada lagi sesudah itu, cuma dua saja. Ya.
Tapi yang fasahah dia baca wal akharu. Ya. Bukan tak boleh baca wal akhiru. Ada juga, karena ini cuma dua kan. Pertama ini yang terakhir yang ini. Ya. Wal akharu yarji'u ila qasdil mukallafi. Jadi yang lainnya kembali kepada qasdil mukallaf. Ya, tujuan daripada mukallaf. Dapat ya? Dah. Okey, Pak. Itu dah 1 jam kita, Pak ya. Baik ya, kita tengok apa namanya? Maknanya, Pak ya. Jadi pertama kitabul maqasid. Ya. Jadi kitabul maqasid itu dia dibagi kepada dua. Bukan maqasid itu bukan dua. Ya, dibahagi kepada dua bagian. Ya. Yang dua bagian itu apa? Yang perlu diteliti. Ya. Bukan tidak ada yang lain-lain diteliti. Tapi yang perlu diteliti terkait dengan maqasid itu adalah dua bagian. Yang pertama adalah pada qasdus syari'. Ini al-maqasid pertama, bagian pertamanya yang bilang qasdus. Yang kedua qasdun. Jadi pembahasan tentang maqasid pada yang perlu diteliti itu ada dua itu. Ya. Baik, mari kita tengok apa yang dua itu. Apa yang dua itu ya? Silakan Pak yang lain baca. Yang belum. Silakan ya. Yang belakang ibu-ibu baca. Ya. You would like to read ya the text. Silakan. Siapa yang mau baca? Nah, silakan Pak. Baca ini jangan dibaca kemudian membaca gitu. Baca itu langsung aja baca. Ya. Yang kita baca dulu, oh rasa-rasanya lepas dek baru. Yang gitu. Jadi saya dah sampaikan kemarin kalau kami pesantren itu suruh baca itu berebut baca. Karena itulah kesempatan bacaan kita mau diperbaiki gitu kan. Ini kayak orang di surga nanti kan. Silakan masuk dulu.
Tapi kalau di balik surga kita mau dulu. Padahal amalnya mau belakangan gitu Pak. Okay. Ya, ya. Al-awwal yu'tabaru min jihati qasdi syar'i. Yang tadi fi wada'i syari'ati ibtida'an. Wa min jihati qasdihi fi wada'iha lil-afhamami. Min jihati qasdihi fi wada'iha lil-taklifi. بمقتضاها ومن جهة قصده في دخول المكلف تحت حكمها وهذه أربعة أنواع. Oke. Ada komentar Pak? Ada komentar? Pesannya saya pelan-pelan saja. Kami orang Indonesia, gitu-gitu. Arab Indonesia. Coba diulang saya, tapi pelan-pelan saja. Al-awwalu yu'tabaru min jihati qasdi syari'i bi wada'i syari'ati ibtida'i. Wa min jihati qasdihi bi wada'iha lil-afhamami. ومن جهة قصده في وضعها للتقليد بمقتضاها ومن جهة قصده في دخول المكلف تحت حكمها هذه أربعة Baik, ada komentar Pak? Gimana tuh Pak? Gimana? Yang mana yang ragu Pak? Hah? Oh ya. Apa kira-kira itu Pak? Yang baca udah nyerah itu. Karena ragu. Ibtidai. Sebagai apa dia? Nah, gimana? Baik, yang bagaimana itu bacanya, Pak? Fal awwalu Fal awwalu gimana? Gimana? Silakan. Fal awwalu
Okey, fal awwalu yu'tabaru. Yang pertama yang mana, Pak? Maka yang pertama, mana yang pertama? Yang pertama adalah yang mana? Qasdus syari'. Itu yang pertama. Dia kan tadi ada pertama ahaduhuma ya kepada qasdus syari'. Yang kedua qasdul mukallaf. Dan fal awwalu, adapun yang pertama yang mana? Yang qasdus syari'. Ya. Bagaimana yang pertama? Yu'tabaru min jihati qasdi syari'i. Pada apa? Fi wad'i syari'ati. Apa itu? Pilihannya apa? Yang mansub. Maf'ul. Kalau maf'ul dari fi'il apa? Tidak masuk dia maf'ul. Pilihan kedua, ya dia kita baca mansub, tapi sebagai apa? Maf'ul tidak masuk. Terus yang mansub yang lain, maf'ul fi tidak masuk. Maf'ul ma'ah tidak masuk. Ya. Apa lagi, Pak? Maf'ul li ajli. Masuk enggak? Enggak masuk juga? Enggak juga. Apa lagi, Pak? Tawabi'. Tawabi', na'at, badal, ataf, taukid. Masuk? Tidak juga. Terus apa lagi, Pak? Apa lagi yang mansub ya? Apa yang mansub lagi, Pak? Isim inna. Mungkin tidak ada dalamnya. Khabar kana. Tidak ada dalamnya. Dah habis, Pak. Masih ada? Masih ada lagi. Masih ada lagi pilihannya. Al-mafa'il sudah tidak masuk saya. Pilihannya yang lain ya maf'ul fihi, maf'ul mahu, maf'ul li ajli. Ya. Masih ada lagi satu. Hal. Mana hal? Sebagai apa, Pak? Kalau tidak ada hal, masih ada satu lagi. Ada tamyiz. Ya, Pak ya?
Ha. Baik ya. Jadi Bapak tengok yang sesudahnya itu. Yang sesudahnya ada kata li, li, li kan? Li. Berarti yang mutabaqahnya sebagai apa, Pak? Hmm. Hmm. Ah, gimana? Okey. Ah, ini senyap kenapa? Baik ya. Ha. Memang orang kalau merenung itu dia mesti tenang, Pak ya. Ya. Baik, qasada itu fi'ilnya muta'addi atau lazim? Hmm? Muta'addi lazim. Ah, lazim berarti dia tidak perlu objek. Ah, muta'addi. Ya. Jadi Bapak lihat dalam baca itu mutabaqah ke sampingnya. Jadi ada amal al-masdar ya. Jadi qasdus syari' ya. Jadi qasdus syari' fi wad'i syari'ati. Nah, kalau dimutabaqahkan dengan kalimat sesudahnya itu li ya, li. Yang sesudahnya yang kedua juga li. Jadi kalau ada yang li itu apa kemungkinannya, Pak? Kalau maf'ulnya apa? Yang ada kemungkinannya kalau dia pakai dikarenakan. Fi qasdi syari' fi wad'i syari'ati ibtida'an. Nah, sebagai apa itu? Li ini. Maksudnya ada li itu. Tapi karena tidak disebutkan li-nya itu, dia ganti di sana ibtida'an. Apa yang ibtida'an itu? Nah, itu nanti kita tengok apa maksud daripada kata ibtida'an. Yang keduanya wa min jihati qasdi qasdihi. Hi siapa itu, Pak? Hi-nya kembali ke kembali ke salah kembali nanti. Ya, yang dibicarakan syari' itu ya. Si qasdihi fi wad'iha. Hanya kembali ke mana, Pak? Ke 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 maqasid. Ya, maqasid ya.
Jadi Bapak tengok di situ, dia di kata pertama itu kuncinya. Kata pertama apa kuncinya Pak? Fi qasdi syari. Berarti yang kedua tu qasdihi hi syari. Yang kedua apa yang katanya? Fi wada'i syari'ati. Berarti fi wada'iha. Berarti fi wada'i syari'ati. Okey? Jangan salah-salah kembali itu. Dan wa min jihati qasdihi. Hi mana itu Pak? Qasd syari'. Yang pertama tadi fi wada'iha. Hanya kembali ke tengok yang pertama tadi lagi. Fi wada'iha. Fi wada'i syari'ah. Ya, litaklif bi muqtadaha wa min jihati qasdihi. Syari' lagi. Fi dukhulil mukallafi tahta hukmiha. Fi dukhulil mukallafi tahta hukmiha. Ya, okey, yang hadis itu udah perinciannya Pak. Jadi fahadhihi arba'atu anwa'in. Jadi ada pula 4 ya. Baik, kita lihat Pak ya. Pada awal yang qasd syari' itu yu'tabaru dipandang dari segi tujuan syari'. Tujuan syari'. Syari' itu siapa Pak? Syari'. Syari' adalah Allah ya. Nabi syari' tak? Nabi bukan syari'. Ya. Yang syari' hanya Allah. Nanti jumpa Pak Nabi jadi syari' kan? Bagaimana kalau ada Nabi jadi syari' nanti? Tiba-tiba Nabi jadi syari'. Okey, kita ini dulu ya. Yang syari'. Syari' adalah Allah. Apa tu tujuan syari'? Ya. Yang pertama ini tujuan syari' dari segi tujuan syari', tujuan Allah fi wada'i syari'ati. Dalam apa itu tujuan syari' di dalam menetapkan syariat. Itu Pak, yang ibtidaan. Jadi yang ibtidaan itu yang sejak awal, sejak mula. Apa Pak yang sejak mula itu? Karena sejak mula syariat itu ditetapkan memang untuk itu. Sejak mula. Untuk apa itu? Inna syari'atan mendilat. Ini yang ibtidaan. Di masalihil ibad. Fi dunyahum wa ukhrahum. Ini qasd syari'. Maksud Tuhan, maksud Allah dalam menetapkan syariat sejak awal, sejak mula adalah 5 masalih. 5 masalihil ibad.
Jadi syariat itu ditetapkan oleh Allah untuk apa? Sejak awalnya untuk apa? Limasalihil ibadah. Nah, yang ibtidaan itu yang sejak mula, karena itulah syariat itu dibuat, ya ditetapkan adalah untuk limasalihil ibadah. Di mana Pak masalihnya? Fi dunyahum wa ukhrahum. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Gimana Bapak bisa tengok itu nanti? Lihat di bawahnya Pak. Sesudah fahuwa arba'atu anwa'in itu, baris di bawahnya, wahia anna wada'a syari'i innama huwa limasalihil ibadi fil ajili wal ajili ma'an. Nah, ini yang pertama Pak. Ini al-ajil wal ajil. Al-ajil itu yang cepat Pak, yang cepat di dunia ini. Wal ajil, ya. Yang kemudian di akhirat. Ya. Ajil Pak. Itu satu. Nah, itu yang apa namanya? Fi wad'i syari'ati ibtida'an. Jadi sejak awal penetapan syariat itu adalah untuk kemaslahatan, ya, maslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Bukan hanya untuk akhirat tapi dunia. Ya. Al-ajil itu di dunia, wal ajil itu di akhirat. Ya, Pak? Ya. Dunia wal akhirah. Al-ajil wal ajil. Ya. Tapi dia bersamaan, bukan pisah-pisah. Karena kemaslahatan itu sampai akhirat. Ya. Kita belajar ini dari sejak kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Sampai sana Pak ya. Ternyata tidak Pak. Ya. Belajar itu tiada akhir. Ya. Jadi Prof Nuh Muhajir itu ya, yang dulu apanya dalam bidang pendidikan tinggi di Muhammadiyah itu, ya, dia pernah mengungkapkan konsep BTA, belajar tiada akhir. Kenapa enggak ada akhir Pak? Bukan sampai Mahdi belajar itu, ternyata sampai di akhirat juga belajar. Ya, belajar. Ya. Apa itu Pak yang kita pelajari di akhirat? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Ilmu sekarang belum yakin. Nah, sekarang udah jumpa itu baru inna muqinun. Belajar dia kata Pak. Baru dia belajar itu. Masih sampai di akhirat. Belajar juga dia. Ya. Jadi mau udah dapat begitu baru dia belajar. Nah, ini orang yang mau kampanye kan
Ini hati-hati itu, Pak. Ya. Apa yang diingatkan, Pak? Minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adzab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha shadidul iqab. Iz tabarra'a alladzina ittubi'u min alladzina ittaba'u وروا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة لو أن لنا كرة jika kami boleh kembali lagi. Belajar itu, Pak. Oh, rupanya yang kemarin itu salah. Belajar di sana. Lau anna lana karratan wa natabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kami akan melepas diri dari mereka sebagaimana mereka melepas diri dari kami. Ya. Sayangnya sudah sampai di sana, Pak, belajarnya kan. Maka disebut itu kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Banyak kerugiannya itu, Pak. Ini perlu kita ingatkan. Mengambil pemimpin itu bukan masalah sosial, Pak, ya. Mengambil pemimpin itu masalah akidah. Jadi pemimpin itu akidah, Pak. Coba, dampaknya apa, Pak? Yang ngeri itu dampaknya itu. Ya. Hasaratin alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Ini yang bahaya, Pak. Yang begitu tuh mereka enggak keluar dari neraka. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Kharijina itu isim fa'il. Dia tidak terkait dengan waktu. Jadi mereka sekali-kali tidak akan keluar dari neraka. Itu hati-hati, Pak. Itu belajar tuh, Pak. Kalau kami boleh balik ke dunia, ya maka kami akan bersedekah. Itulah kira-kira. Jadi belajarnya sampai selesai, Pak, ya. Baik, itu yang pertama, Pak, ya. Jadi qasdus syari' maksud Allah dalam fi wad'i syari'ati ibtidaan sejak awalnya itu adalah li masalihil ibadi fil ajili wal ajili. Jadi semua syariat itu dalam rangka maslahat. Ya, rangka maslahat. Ini walaupun nanti ada yang tidak setuju, Pak, ya. Di paragraf ini sudah ada nampak enggak setuju. Ya, seperti Ar-Razi itu enggak setuju itu. Ya, tidak boleh perbuatan Allah itu dita'lil. Dikarenakan itu Allah buat begini, enggak boleh. Ya. Nah, itulah nanti grup-grupnya mana itu yang Mu'tazilah, ya. Ya kalau Allah mau buat itu nggak perlu pakai tujuan-tujuan, suka-suka dia aja. Ya. Tidak perlu sebab katanya kan. Sebab itu begini, sebab itu begini. Tidak perlu itu. Ya. Jadi sebelum ada alam semesta ini tidak perlu sebab-sebab kan. Tapi di sini Syatibi disebut yang ibtidah itu adalah masalah. Yang kedua, apa? Wa min jihati qasdihi fi wad'iha lil ifham atau lil afham, lil ifham, ya. Yang kedua itu syariat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud Allah menurunkan syariat itu, ya, maksud Allah menetapkan syariat itu untuk apa? Yang kedua, lil ifham, untuk difahami. Ya. Ya, Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Ya.
Demikian juga hadis Rasulullah. Maka Al-Quran itu mesti dipahami. Jadi syariat itu yang dibuat itu mesti dipahami. Jadi lil ifham. Jadi kalau diturunkan nuzilat syariah nuzilat ya, turun aja tapi enggak ada yang memahami. Bukan itu maksud Allah. Maksud Allah diturunkan syariat itu untuk dipahami. Kebetulan ya Al-Quran itu nazala bilisanin Arabiyyin. Maka kita perlu menguasai bahasa Arab. Itu mutlak. Okay. Ya, makanya itu tidak semua orang yang diwajibkan untuk menjadi mutakhasis. Ya. Makanya ayat menyebutkan jangan semuanya pergi perang. Ya, walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fiddin. Tapi jangan sudah belajar saja. Yang penting itu apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Jadi di sana apa? Ya. Jadi jangan semuanya jadi ustaz. Ya. Ya. Nah, dan manusia itu kan tabaqat, ya, tabaqat. Maka dari itu kita dianjurkan itu untuk menjadi kun aliman, Mbak. Ya, mesti alim. Ya. Kalau tidak alim, yang belajar, muta'alliman. Ya. Kalau tidak menjadi orang yang belajar seperti Bapak ini, orang belajar ini. Ada juga yang datang pergi. Itu mustami itu. Jadi saya teringat dengan Pak Quraisy itu ya. Pak Quraisy itu kalau kuliah Pak, ngambilnya cuma 17 orang saja. Jadi udah habis 17 dia agak habisnya tuh. Ya yang mau ikut aja. Sebagai apa itu? Ya mustami. Ya, silakan. Apalagi dengan Prof. Ergil Munawar. Ya. Kalau Prof. Ergil Munawar itu bisa menjadi majelis taklim kuliah. Ya. Tapi yang Pak Quraisy tidak. Anda ramai boleh, tapi yang muta'alimnya 17 ini saja. Maka kalau sudah dibuka kuliah itu, pas lihat KRS itu, kartu rencana studi, berebut orang ngambil Pak Quraisy. Gitu ya. Nah, karena kalau habis 17 selesai, balik lagi kepada yang lain. Gitu. Nah, itu yang mau ta'alim. Nah, kalau enggak juga, mustami gitu. Masuk dalam keluar. Dalam tradisi ilmu hadis, Pak, enggak boleh. Ya, kalau belajar hadis itu, dia mesti selesai dulu. Selesai sudah masuk di dalam, enggak ada cerita keluarnya, Pak. Sampai buang air pun ditahan. Ya. Karena kalau dia sudah keluar, dia akan hilang sesi masa dia keluar itu. Ya. Ya. Nah, apalagi masuk keluar lebih banyak pula di kamar mandi berbanding di dalam kan. Itu macam-macam kan. Baik Pak ya. Kok kita ke sana pula ya. Mahasiswa ada juga yang nakal-nakal kayak gitu Pak. Bukan S1, S2 juga ada gitu.
Ya. Lama udah masuk ke dalam WC, di WC aja dia. Ngapain anak? Nah, rupanya selama itu habis berapa batang rokok di dalam. Kok mahasiswa Islam kok ngerokok gitu ya. Kayak gitu Pak. Ya, mesti ada yang alim. Jadi Bapak kalau mau jadi wali mesti alim. Ya. Syarat wali itu alim. Ya. Baik, yang ketiga apa Pak? Yang ketiga, min jihati qasdihi fi wad'iha litaklifi bi muqtadaha. Ininya idkhalin nasi tahta at-taklif. Ya. Jadi syariat itu sesudah dipahami, paham kita. Ini perintah, ini larangan, ya, ini yang dibolehkan. Maka apa yang selanjutnya yang diinginkan oleh Allah? Ya, memasukkan manusia dalam taklif. Jadi kita melakukan itu. Jadi Allah tidak memaksudkan menurunkan Al-Quran, dan pahami Al-Quran itu sudah. Tidak. Mesti dibuat apa yang sudah Anda pahami itu. Ya. Jadi idkhal an-nas tahta taklif. Jadi tidak ada maksud Allah buat ini ada perintah salat, terus dah salat gitu aja perintahnya. Terus orang tidak disuruh salat. Itu berarti tidak idkhalun nasi tahta taklif. Yang diinginkan Allah idkhalun nasi tahta taklif. Itu maksud litaklif, ya. Jadi litaklifi bimuqtadaha, dengan semua tuntutan-tuntutannya. Ya. Oke, ini tinggal 3 menit lagi Pak ya. Kemudian yang terakhir itu apa Pak? Min jihati qasdihi fi dukhulil mukallaf tahta hukmiha. Saya ini Pak, ungkapan ikhrajun nas an muqtada hawa. Jadi memasukkan mukallaf dalam hukum-hukumnya. Jadi kalau dia masukkan mukallaf ke dalam hukum syariat itu, jadi bukan nafsunya yang diikuti, syariatnya. Jadi nafsu ini berbahaya Pak. Masih ingat itu ayatnya Pak? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah Anda melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu, hawanya sebagai Tuhannya? Tuhan ini sesuatu yang dipandang besar. Apa sebabnya? Wa adallallahu ala ilmin. Allah menyesatkan dia bukan karena bodoh, Pak. Ala ilmin. Karena dia profesor lah dia sesat. Nah, tengok profesor ekonomi kan, yang masuk penjara itu profesor ekonomi, Pak. Yang model-model kita ini nggak ada yang masuk penjara. Yang korupsi triliunan miliar itu kan yang hebat-hebat. Ala ilmin. Kenapa dia bisa buat begitu? Karena ittakhadha ilahahu hawahu. Menjadikan hawa nafsunya sebagai sesuatu yang dipandangnya besar. Allah sesatkan bukan karena bodohnya, karena justru pintarnya. Ya, jadi jangan dilihat nanti orang sudah profesor, doktor, ya, sudah master kayak kita atau sudah sarjana, kemudian tidak sesat. Potensi sesatnya besar, Pak. Walaupun potensi untuk keluar dari kesesatan itu dia juga besar. Ya. Karena orang yang tahu ini, ya, dia tahu jalan tobat. Tapi orang awam kadang tidak ngerti jalan tobat. Ya, maka anekdot kiai saya di Jawa dulu, kenapa itu kiainya kok berbuat yang tidak baik?
Ya, ya kamu jangan ikuti kiai. Kiai itu dia orang alim, dia tahu jalan untuk bertobat. Kalau kamu tidak tahu jalannya, ini kayak bapak-bapak ini kan. Nah, saya tengok orang, kenapa tuh ya? Kau Ustaz itu enggak ini, kau Ustaz itu enggak ini. Karena dia tahu jalan, nggak usah diikuti. Jadi alim itu kerja-kerjanya yang aneh-aneh jangan diikuti. Karena dia mesti punya sesuatu yang kita tidak tahu. Ya. Ini baru nanya aja siapa. Ada peserta ini juga Pak nanya, Ustaz boleh enggak kita jamak solat tapi kita enggak ada uzur. Ya, enggak boleh kalau enggak ada uzur, mesti ada uzur. Ya, tapi uzurnya bagaimana? Ya lihat dulu. Nah, karena dia sudah menjadi peserta ini dulu, saya kasih saja. Coba tengok kitab Sunan Tirmizi, Kitabul Ilal. Ada 2 hadis yang diperbincangkan. Satu di antaranya jamak tidak karena alasan-alasan itu. Carilah tuh, nanti kasih tahu saya apa-apa saja tu kok boleh jamak. Ya, ini Ustaz Suprizan pernah kuliah dengan Pak Quraisy kan. Pak Quraisy tu ada solat dia, Pak. Jadi tanya tuh, kok enggak solat ya? Di mana dia solatnya tuh? Misalnya, misalnya. Tanyalah Pak kepada dia. Nah itu, jadi orang alim itu dia ada. Jangan ikuti dia. Dia tahu cara bertobat. Ya. Nah, jadi tadi bayang adalah wallahu ala ilmin. Apalagi yang bahaya Pak? Wa khatama ala sam'ihi. Ininya ditutup. Bukan tidak ada, tidak berfungsi untuk menerima kebenaran. Khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Ini kalbunya. Kalbu ni apa artinya Pak? Kalbun artinya? Ya, dengan apa? Kalbun itu jantung, bukan hati. Ya. Jadi kalbun. Wa khatama ala qalbihi. Apalagi yang lain Pak? Wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Nih, matanya ditutup. Bukan tidak bisa melihat Pak, tidak dapat melihat kebenaran. Ya. Dia sudah tahu Pak, bahwa 1 miliar itu 9 nolnya. Tambah 1 lagi. Tahu nggak dia tuh bahwa itu bukan 1 miliar, sudah 10 miliar. Tahu Pak, tapi dia buat juga. Bukan dia buta Pak, dia tahu itu. Tapi karena sudah dijadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, maka Allah sesatkan itu. Nah, efeknya itu tadi. Maka syari menetapkan syariat itu agar kita masuk ke dalam hukumnya. Ya, guru saya almarhum Prof. Satria Effendi dia kasih ini Pak, yang dari Abdullah Daras, kata dia ikhrajun nas an muqtada hawahu, mengeluarkan manusia dari tuntutan hawa nafsunya. Jadi dengan memasukkan mukallaf, dukhulul mukallaf fi hukmiha, dalam hukumnya. Sehingga jangan ambil yang lain-lain, kalau sudah ada dari Allah hukumnya terima. Jangan ngikut-ngikut yang lain. Kalau ngikut yang lain itu udah jelas itu hawa nafsu itu. Ini. Apa? Yang mana itunya, Pak? Yang mana yang mau kita ini kompositif? Ya. Baik. Untuk melaksanakan itu mesti ada siapa, Pak? Ya, mesti ada ulil amrinya, Pak. Nah, sudah ada ulil amri kita yang menjadikan Islam itu sebagai ini. Nah, kita contoh Malaysia, Pak. Malaysia itu di dalam undang-undang mereka disebutkan itu, ya. Jadi disebutkan Islam adalah agama resmi. Ya, Islam adalah agama resmi persekutuan. Tetapi agama-agama lain dia boleh, ya. Jadi boleh hidup dan berkembang di sana. Kita tidak, Pak, tidak disebut.
Dasar kita Pancasila, ya, Undang-Undang Dasar. Tidak sebutkan, kalau Malaysia memang sebut agama Islam, tetapi tidak menafikan agama-agama yang lain. Nah, kita agama-agama yang lain itu kita di 29 saja, Pak, pasal 29A itu saja. Nah, jadi kalau Bapak menuntut begitu, ya kita jadikan seperti itu, Pak. Mesti wali ulil amrinya yang begitu. Saya mau juga lakukan seperti itu, lakukan kepada orang yang Bapak kuasai. Anak Bapak mencuri, potong tangannya. Karena itu kita punya kuasa. Ketika ditanya, kenapa kamu potong? Saya menerapkan syariat Islam pada orang yang saya kuasai. Sudah ada yang buat kayak gitu, Pak? Ada. Itu almarhum baru meninggalkan Ja'far Umar Talib. Merajam perempuan yang dizina. Mencambuk perempuan yang berzina yang bukan ini. Sebelum dilakukan yang di Aceh. Sudah lama itu, Pak. Ya, sudah lama itu. Belum lagi hukum Aceh itu berjalan. Kan dia dipersilahkan, diperkarakan oleh pemerintah Soeharto itu. Tapi dia berpegang kepada, itu lihat pasal 29. Ya. Nah, jadi kalau memang pada orang yang Bapak kuasai, ya dalam hal ini dia adalah jamaah dia, Pak. Kemudian dikejar oleh pemerintah. Dia pegang pasal 29. Sampai sekarang tidak ada, Pak, bisa menyeret dia ke pengadilan. Karena dia melakukan itu didasarkan kepada 29, pasal 29 ketika itu. Jadi kalau Bapak ingin juga, ya terapkan secara lokal. Kalau sudah banyak nanti yang lakukan di Sumatera Barat, kita jadikan Provinsi Minangkabau yang berdasarkan syariat Islam. Ya, kalau tidak ada ulil amri yang memiliki wilayah yang seperti itu, ya, nggak usah kita cerita-cerita itu, Pak, secara kolektif. Tapi secara parsial silakan. Kalau Bapak lakukan, dituntut, pegang aja. Ya, pasal 29. Dan sudah terbukti, Pak, tidak ada yang bisa menjerat. Tidak ada yang bisa menjerat yang melakukan eksekusi itu, kalau dia lakukan itu. Karena itu adalah tuntutan daripada ini. Tapi mau melakukan secara kolektivitas, nah itu masalah, Pak. Mesti rubah dulu hukumnya. Maka KUHP harus dirubah. Siapa yang bisa rubah KUHP? DPR. Maka pilihlah DPR besok yang oke. Baik, Pak. Mungkin itu 1, 2, 3, 4. Kita baru bisa baca 4 baris, Pak, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Baik, naqtatim bihadzal qadar, naqtatim doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.